Urusan menjurnal mungkin terdengar gampang, apalagi bagi mereka yang sudah sangat menguasai prosedur debit kredit. Tinggal debit, kredit, debit, kredit, debit, pokoknya gampang. Ya kan? Saking gampangnya, menjurnal seringkali disepelekan. Yang paling parah mungkin, sangat menguasai technical accounting, perlakuan akuntansi, tapi tidak tahu mengapa suatu transaksi diperlakukan berbeda dengan transaksi yang lain. Dan ini sangat berbahaya. Setelah 25 tahun saya bekerja di wilayah accounting, saya menyimpulkan bahwa mereka yang hanya fokus pada how, sementara tidak pernah berpikir tentang why, terutama terkait perlakuan akuntansi, saya bisa pastikan mereka akan menjadi tukang jurnal selamanya. Nah, jika Anda termasuk orang yang sangat menguasai technical accounting, tapi jarang berpikir aspek why, maka mulai hari ini, cobalah mulai berpikir tentang mengapa atau why. Terkait urusan jurnal-menjurnal misalnya, mengapa saya harus menjurnal? Atau mengapa suatu transaksi harus dijurnal? Mengapa saya mencatat transaksi seperti yang biasa saya lakukan? Dan mengapa suatu transaksi dicatat pada nilai atau besaran tertentu? Dan seterusnya. Mengapa? Dalam video ini saya akan bahas tentang 3 hal yang harus Anda pertimbangkan ketika menjurnal. Ikuti terus video ini sampai selesai. Selamat datang di Jurnal Akuntansi Keuangan, channel khusus akuntansi, keuangan, dan pajak di Indonesia. Ada tutorial, ada berita akuntansi terkini, ada juga career advice khusus posisi accounting dan finance. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita akuntansi terkini dan tutorial-tutorial bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Ya, minimal ada 3 hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum menjurnal. Hal pertama yang harus Anda pertimbangkan sebelum menjurnal adalah diakui atau tidak diakui. Transaksi di suatu perusahaan biasanya sangat banyak, tergantung skala usahanya. Makin besar skala usaha, makin banyak pula transaksi yang harus dicatat. Hal paling mendasar yang harus Anda pahami, tidak semua transaksi sah untuk diakui. Dengan kata lain, tidak semua transaksi boleh dicatat. Nah, mengapa demikian? Sebab accounting menganut konsep yang disebut separate entity. Pada dasarnya konsep ini menganggap bahwa perusahaan adalah suatu entitas atau individu tertentu yang terpisah dari para pegawai di dalamnya, para pengurusnya, bahkan dari pemiliknya. Yang sah diakui atau dicatat hanya transaksi yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Sedangkan di luar itu tidak sah. Jadi kuncinya, jika Anda seorang staf accounting di suatu perusahaan, Anda harus mampu membedakan mana transaksi yang terkait dengan aktivitas perusahaan dan mana yang tidak. Sehingga bisa memilah mana yang boleh diakui dan mana yang tidak. Dan ini mutlak sifatnya, tidak bisa ditawar-tawar. Lebih-lebih pada perusahaan yang bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa pihak, entah itu perseroan terbatas atau Communautaire Vennootschap atau CV. Konsep separate entity ini wajib diterapkan. Jika pada perusahaan perseorangan, urusan pemisahan transaksi ini dimaksudkan untuk analisa yang lebih akurat. Sedangkan pada perusahaan persekutuan, urusan memisahkan harta dan transaksi keuangan antara pemilik dan perusahaan dimaksudkan untuk tujuan objektivitas dan keadilan atau fairness, untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil sesuatu lebih dari haknya. Di luar urusan fairness dan objektivitas, urusan pemisahan transaksi ini juga menjadi kepentingan Ditjen Pajak yang merupakan wakil dari negara. Konkretnya, Ditjen Pajak tidak mengakui biaya atau beban yang tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan sebagai faktor pengurang pendapatan kena pajak. Sebagai contoh sederhana, seorang staf mungkin pergi belanja stationery
di supermarket dekat kantor. Sepulang dari supermarket, staf tersebut menyodorkan kitir belanja yang totalnya mencapai Rp2.500.000. Nah, jika staf accounting mencatat transaksi tersebut dengan jurnal debit, biaya stationery, kredit, kas, maka staf accounting bisa dikatakan gegabah atau ceroboh. Yang benar seharusnya diteliti terlebih dahulu satu persatu. Dipilah mana transaksi yang terkait dengan stationery. Siapa tahu ada transaksi yang bukan stationery, atau mungkin transaksi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan perusahaan. Misalnya ternyata ada snack di dalamnya, atau minuman, atau yang lainnya yang sama sekali tidak ada kepentingan perusahaan di dalamnya. Intinya sebagai orang accounting, Anda harus sangat teliti. Ingat, salah satu image positif orang accounting adalah terkenal sebagai pribadi yang sangat teliti. Jika staf lain melakukan suatu keteledoran, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi jika Anda, seorang staf accounting, melakukan kecerobohan, itu akan sangat mengecewakan. Mengapa? Karena manajemen perusahaan terlanjur berharap banyak bahwa Anda seseorang yang sangat teliti, karena Anda seorang staf accounting. Oke, secara umum, ada tipikal transaksi yang sangat mudah untuk dibedakan. Tetapi tidak sedikit juga transaksi yang sulit dibedakan atau sulit dipisahkan. Apakah itu transaksi berhubungan dengan kepentingan perusahaan atau tidak? Kita biasa sebut sebagai transaksi abu-abu. Satu tips sederhana dari saya, jika Anda menemukan transaksi abu-abu seperti ini, maka Anda bisa mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, cek dahulu apakah transaksi tersebut disertai dengan dokumen pendukung. Misalnya, purchase request atau purchase order yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jika iya, maka cocokkan antara PR dan PO serta kitir transaksi atau nota transaksi. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok, maka Anda bisa langsung catat. Jika tidak, mungkin Anda masih harus melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Langkah kedua, jika tidak disertai oleh dokumen pendukung, maka Anda perlu mengecek SOP dan kebijakan keuangan perusahaan. Apakah transaksi tersebut sesuai atau sejalan dengan SOP dan kebijakan keuangan perusahaan? Jika sesuai, maka Anda bisa akui. Jika tidak, Anda harus tolak. Misalnya, nota makan siang seorang manajer. Sepintas lalu mungkin Anda berpikir ini transaksi yang bukan kepentingan perusahaan, melainkan kepentingan individu di dalam perusahaan, sehingga Anda pikir tidak bisa diakui. Tetapi setelah Anda cek kebijakan perusahaan, jika ternyata perusahaan memang menyediakan atau menanggung makan siang para manajernya, maka transaksi tersebut seharusnya Anda akui atau Anda catat. Nah, itu pertimbangan yang pertama. Lalu pertimbangan yang kedua, diakui sebagai apa? Jika pada pertimbangan pertama sudah diakui, maka pada pertimbangan kedua ini Anda pertimbangkan kembali, diakui sebagai apa? Ini penting, sebab Anda harus memilah dan mencatat transaksi ini sebagai apa. Akan di jurnal ke akun yang mana? Sekali lagi, pada pertimbangan kedua, diakui sebagai apa? Apakah diakui sebagai aset, atau sebagai kewajiban atau utang, atau sebagai ekuitas atau modal, atau sebagai pendapatan, atau sebagai harga pokok penjualan, atau sebagai biaya operasional. Jika diakui sebagai aset, maka pertanyaan selanjutnya adalah aset apa? Apakah kas, persediaan, piutang, uang muka biaya, atau aktiva tetap? Begitu juga jika diakui sebagai kewajiban. Apakah utang dagang, utang usaha, utang bank, utang pajak, pendapatan diterima di muka, atau utang apa? Nah, jika diakui sebagai modal, apakah laba ditahan
atau dividen, atau laba tahun berjalan, atau apa? Begitupun jika diakui sebagai biaya. Biaya apa? Sangat banyak ragam biaya operasional. Apakah biaya gaji, apakah biaya maintenance, atau biaya listrik, biaya sewa, atau biaya penyusutan, dan biaya-biaya yang lain. Anda harus pertimbangkan. Tips sederhana dari saya ketika Anda mempertimbangkan sebuah transaksi diakui sebagai apa. Tips yang pertama, jika transaksi pemasukan, maka Anda harus bertanya, pemasukan ini berasal dari aktivitas apa? Misalnya, ada kas masuk. Maka pertanyaan Anda adalah, kas ini apakah berasal dari penjualan? Jika iya, maka dicatat sebagai pendapatan atau penjualan. Atau berasal dari aktivitas penagihan piutang. Jika iya, maka dicatat sebagai penurunan nilai piutang. Atau berasal dari aktivitas pinjaman. Jika iya, maka dicatat sebagai utang. Atau pendapatan yang belum Anda tunaikan kewajibannya, sehingga untuk sementara diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Atau hibah, atau sumbangan, atau donasi, dan seterusnya. Tips kedua dari saya, jika transaksi pengeluaran, maka pertanyaan Anda, apa tujuan dari transaksi pengeluaran tersebut? Nah, jika pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk memupuk pendapatan, maka diakui sebagai pendapatan atau penjualan. Tetapi jika dimaksudkan untuk memupuk aset atau menaikkan nilai aset, maka dicatat sebagai aset. Sedangkan jika pengeluaran tersebut dimaksudkan hanya untuk mensupport operasional perusahaan agar berjalan mulus, maka transaksi tersebut diakui sebagai biaya operasional. Pertimbangan ketiga atau yang terakhir adalah kapan diakui dan berapa besarnya yang harus diakui. Nah, ini adalah hal ketiga yang harus Anda pertimbangkan ketika akan menjurnal. Timing, kapan suatu transaksi diakui. Secara umum suatu transaksi diakui pada saat terjadi, bukan pada saat menjurnal. Loh, bukankah semua transaksi di jurnal pada saat terjadi? Mungkin Anda berpikir demikian. Benar sekali, itu dalam teorinya. Di dunia nyata tidak selalu terjadi demikian. Misalnya, kiriman barang persediaan dari supplier masuk pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret. Tetapi karena staf admin gudang sudah pulang, maka receiving baru dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Maret. Dan jika ternyata ada urgensi lain, maka bisa jadi receiving slip baru diserahkan ke staf accounting pada keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 16 Maret. Dan pada hari Selasa, staf accounting akan mencatat dengan jurnal debit persediaan raw material misalnya, kemudian kredit utang atau accounts payable. Pertanyaannya, pada tanggal berapa penambahan accounts payable dan inventory diakui atau dicatat? Dan jawabannya adalah pada saat transaksi terjadi, yaitu saat barang diterima di gudang pada hari Sabtu 13 Maret, bukan pada saat jurnal diinput oleh staf account payable. Nah, mengapa dicatat pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat menjurnal? Nah, sekarang bayangkan jika dicatat pada tanggal 16 Maret misalnya, tetapi ternyata barang persediaan tersebut sudah dikeluarkan dari gudang dan dipindahkan ke produksi untuk masuk proses produksi pada hari Senin, 15 Maret. Nah, apa yang akan terjadi? Bisa Anda bayangkan. Sedikit catatan, jika perusahaan sudah menggunakan automation, di mana penambahan accounts payable dan inventory terjadi secara otomatis pada saat proses receiving, maka tanggal yang diinput pada saat receiving adalah tanggal
saat barang diterima atau masuk gudang, yaitu 13 Maret. Sekali lagi, secara umum transaksi diakui pada saat terjadi, bukan pada saat di jurnal. Nah, itu secara umum dan dalam kebanyakan kasus. Tapi banyak kasus di mana transaksi tidak bisa diakui pada saat terjadi, terutama sekali terkait dengan pendapatan dan biaya atau beban. Sebagai contoh kasus misalnya, PT ABC menerima pesanan barang senilai 5 miliar pada tanggal 15 Maret. Tetapi karena proses produksi memakan waktu 30 hari, maka pengiriman barang baru bisa dilakukan pada tanggal 15 April. Nah, dalam kasus ini PT ABC tidak boleh mencatat pemesanan tersebut sebagai penjualan atau pendapatan pada tanggal 15 Maret. Meskipun pembayarannya telah diterima di tanggal yang sama. Mengapa? Sebab accounting menganut prinsip yang disebut dengan matching principle. Pada dasarnya prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap pendapatan hanya boleh diakui pada saat bisa dihubungkan dengan beban atau biaya yang membentuknya. Dalam kasus PT ABC ini misalnya, pendapatan belum bisa diakui pada tanggal 15 Maret. Sebab pada tanggal tersebut belum terjadi beban atau belum timbul biaya dan beban sehubungan dengan proses produksi barang yang dipesan oleh konsumen. Pertanyaannya, lalu kapan diakui? Pada kasus perdagangan, penjualan baru bisa diakui pada saat barang dikirim sepenuhnya. Nah, dalam kasus PT ABC ini misalnya, penjualan baru bisa diakui nanti pada tanggal 15 April saat barang dikirim sesuai dengan pesanan. Mengapa baru bisa diakui pada tanggal 15 April? Mungkin ada yang berpikir demikian. Jawabannya sebab pada tanggal tersebutlah semua beban dan biaya sehubungan dengan proses terbentuknya barang pesanan terjadi secara penuh dan keseluruhan. Maka pendapatan baru bisa diakui. Lalu kas 5 miliar yang diterima dicatat sebagai apa? Nah, untuk sementara lawannya adalah pendapatan diterima di muka pada kelompok kewajiban, bukan pendapatan, bukan penjualan, melainkan pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Matching principle juga berlaku untuk hal sebaliknya. Beban baru bisa diakui pada saat pendapatan telah terbentuk, dan biaya baru bisa diakui pada saat manfaat yang ditimbulkan telah dinikmati oleh perusahaan. Misalnya, sebagai contoh kasus, PT ABC menyewa sebuah ruko pada tanggal 15 Maret senilai 500 juta untuk dijadikan showroom. Nah, pertanyaannya, kapan beban sewa diakui? Jawabannya matching principle. Nanti diakui pada saat ruko yang disewa tersebut telah difungsikan sebagai showroom. Itu pun tidak diakui sepenuhnya. Tidak 500 juta sekaligus, melainkan diakui secara bertahap. Anggaplah persewaan tersebut berlaku untuk 5 tahun. Maka jika laporan keuangan disusun setiap bulan misalnya, biaya sewa diakui hanya sebesar 500 juta dibagi 5 lalu dibagi 12. Tetapi jika laporan keuangan disusun per tahun misalnya, maka beban sewa diakui sebesar 500 juta dibagi 5 setiap tahun. Nah, lalu apa yang diakui pada tanggal 15 Maret? Sebagai lawan dari kas keluar. Yang diakui pada tanggal 15 Maret adalah sewa dibayar di muka sebesar 500 juta. Maka jurnalnya debit sewa dibayar di muka sebesar 500 juta, kredit kas sebesar 500 juta juga. Pertanyaan terakhir mungkin, mengapa accounting menganut prinsip matching principle? Jawabannya, di samping untuk tujuan objektivitas,
juga untuk maksud rasionalitas supaya lebih masuk akal. Bayangkan jika PT ABC mengakui pendapatan seluruhnya pada tanggal 15 Maret, apa yang akan terjadi? PT ABC akan membukukan profit yang sangat tinggi, sebab pada tanggal tersebut belum ada beban dan biaya yang bisa mengurangi pendapatan. Sedangkan pada bulan April yang terjadi, PT ABC akan membukukan kerugian yang sangat tinggi juga. Nah, sekarang bisa Anda bayangkan jika laporan laba rugi PT ABC ditampilkan dalam bentuk grafik, akan tampak sangat jomplang. Kejomplangan yang sama juga terjadi jika PT ABC mencatat biaya sewa langsung 500 juta pada tanggal 15 Maret. Maka di bulan Maret PT ABC akan membukukan loss yang sangat tinggi karena beban biaya sewa dibukukan secara sekaligus. Sementara tidak ada pendapatan yang bisa dihubungkan dengan biaya sewa tersebut. Sebab bisa jadi showroom baru bisa berfungsi dan menghasilkan pendapatan di kemudian waktu. Nah, itulah 3 hal yang harus dipertimbangkan saat Anda menjurnal. Yang pertama, diakui atau tidak diakui, separate entity concept. Yang kedua, diakui sebagai apa? Dan yang terakhir atau yang ketiga, kapan diakui dan berapa besarnya? Jangan lupa matching principle. Next time saya akan bahas perlakuan akuntansi transaksi demi transaksi, dan tentu saja beserta contoh kasus disertai jurnal. Maka stay tune terus bagi yang telah subscribe. Sedangkan bagi yang belum, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat dari jurnal akuntansi keuangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.